Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat setia Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami tim Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kali ini dengan program baru yaitu The Sultan Podcast. Tenaga hebat dan edukatif, satu untuk pelayanan tepat, akurat dan nyaman. Persembahan Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Bertepatan dengan Bulan Kesehatan Pria Internasional di tahun 2026 ini, di episode perdana podcast ini kami mengangkat tema yang berhubungan tentunya bagi kesehatan kaum pria dengan tema Morning Wood, tanda kejantanan atau tanda kesehatan, alarm kesehatan pria yang sering diabaikan. Tentunya untuk materi kali ini, untuk tema kali ini, kami juga mendatangkan narasumber dari salah seorang dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Beliau yang tengah hadir di tengah-tengah kita sambut bersama Dr. Ahmad Sulaiman Lubis, spesialis urologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ded. Ya, sehat dokter? Alhamdulillah. Pasien banyak ya dok ya? Kalau pasien di urologi memang persentase paling banyak memang pria ya dok ya? Memang Ya, seperti pria itu ya, memang batu ya, prostat kan hanya pada pria ya. Kalau batu juga persentasenya juga lebih banyak pria dibandingkan dengan wanita ya. 3:1. Jadi memang khususnya di urologi itu paling banyak itu pasiennya lah pasien-pasien kaum adam ya. Kaum adam, tentunya baik itu masalah kesehatan yang bersifat mungkin penyakit atau masalah-masalah kejantanan juga ya dok Ya. ya. Nah, tema kali ini dokter bertepatan dengan Bulan Kesehatan Pria Internasional. Nah, kita memberikan tema yang tentunya Dokter Sule pasti sudah sangat expert di bidangnya, yaitu tentang morning wood. Ya, tentang morning wood ini dokter. Morning wood. Nah, mungkin kebanyakan kita atau kaum pria mungkin jarang mengenal istilah morning wood ya dokter ya. Padahal sebenarnya tentunya kita kaum pria sangat erat sekali hubungannya dengan morning wood ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu dokter, morning wood ini apa sih dok? Ya, terima kasih Mas Ded ya. Jadi morning wood itu atau disebut juga dalam istilahnya kadang morning erection ya. Itu dimana suatu kondisi di pagi hari itu pria, baik dari anak-anak kecil, bayi sejak dia lahir sampai dengan dia mungkin sudah dewasa ya, bahkan orang tua yang normal juga dia akan mengalami ereksi dengan secara alaminya gitu loh. Tanpa dia sadari sendiri, dia ketika dia pagi hari waktu dia tidur ya, itu mohon maaf penisnya akan mengalami ereksi. Itu dikatakan dengan morning wood ya atau morning erection. Bahasa Inggrisnya ya, morning erection. Jadi ereksi ketika pada pagi hari. Jadi memang tepat sekali ada istilah bahwa pria itu meskipun tidur sendiri, bangunnya pasti berdua ya dok ya? Ya benar, itu istilah Mas Ded ya mungkin. Iya ini dok. Saya baru dengar malah istilahnya itu. Jadi mulai dari yang masih anak kecil sampai dewasa, berarti berbagai generasi ya dok ya? Iya. Berbagai generasi tentunya pasti akan mengalami morning wood ini. Ada generasi baik Anda itu generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha maupun generasi sandwich ya, semuanya tetap mengalami morning wood ya khususnya untuk pria. Nah dok, apakah benar pria yang sehat pasti tiap hari, tiap pagi itu akan mengalami morning wood dok? Ya benar sekali. Jadi kalau dia dalam keadaan dari segi anatomi ya atau bahasnya istilah kalau itu organik anatomi itu berarti ya saluran darahnya bagus ya ke penis, kemudian sarafnya juga bagus, otomatis dengan sendirinya dia akan mengalami ereksi. Suka atau tidak suka dia akan pagi hari dia akan mengalami ereksi dengan secara otomatis dengan sendirinya. Itu udah wajib ya, maksudnya sudah memang, kecuali kalau udah mengalami kelainan ya. Kalau misalkan tadi kan ada kondisi pengecualian khusus ya dok ya. Kalau morning wood ini mulai jarang terjadi dokter, apakah itu tanda penuaan atau tanda gangguan-gangguan kesehatan tertentu dokter? Ya jadi kalau dia sudah tidak mengalami ereksi pada pagi hari ya kita harus hati-hati ya. Mungkin ada yang salah di dalam suatu anatomi atau organik di dalam
fisiologi daripada ereksi penisnya. Jadi yang berperan di dalam suatu ereksi itu adalah ketika orang normal itu yang berperan itu adalah hormon ya, Ya. kemudian pembuluh Pembuluh darah, darah. kemudian saraf ya, saraf yang mempersarafin penis ya, pembuluh darah dan hormon. Dan itu tiga yang paling penting. Sehingga ketika salah satu saja yang mengakibatkan kerusakan, misalnya di hormonnya, hormon testosteronnya rendah ya, atau mungkin ada sumbatan di pembuluh darahnya, atau mungkin sarafnya terganggu mungkin karena faktor-faktor penyakit yang lain. Nah, dia tidak akan mengalami morning erection, morning erection atau tidak mengalami ereksi pada pagi hari. Ini ya teman-teman kita ya, Mas Fauzan, Mas Tegar ini juga tiap pagi masih ya? Masih. Dari pagi masih ya? Masih. Ya. Sama masih punyanya Mas Tegar sudah dikasih nama, Dok. Namanya Teguh. Tegak tiap subuh. Apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh, Dok, saat morning wood itu muncul? Itu kan tanpa adanya rangsangan apapun dari luar, itu pasti akan tetap terjadi ya, Dok ya? Ya. Jadi kenapa terjadinya morning wood ya atau morning erection? Karena pada pagi hari itu disekresikan hormon testosteron ya dalam keadaan puncak-puncaknya. Jadi kenapa kok juga pada pagi hari itu ya libido pada pria juga lebih meningkat ya dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lainnya ya, karena pada pagi hari tadi itu dia akan disekresikan dalam jumlah yang cukup banyak pada malam hari itu. Jadi pada malam hari. Makanya nanti kita disarankan tidak boleh begadang ya atau bergadang atau tidak tidur yang kurang pada malam hari, itu nanti akan mempengaruhi produksi atau sekresi daripada hormon testosteron yang dampaknya nanti akan mempengaruhi ke ereksi tadi, morning erection. Kalau sering begadang jadi nggak mengalami morning erection ya, Dok, nanti mungkin dibahas kalau ada pertanyaan berikutnya. Ya. Berarti itu yang mempengaruhi memang testosteron ya, Dok ya, itu hormon khusus pria ya, Dok ya. Ya. Kalau perempuan apakah punya testosteron juga, Dok? Punya, tapi tentunya dalam keadaan jumlah yang sedikit ya dibandingkan dengan pria, dan wanita lebih banyak hormon estrogennya ya. Oke. Berarti memang pagi hari itu kita mengalami lonjakan hormon testosteron, bukan karena tiap pagi itu ada rangsangan kemudian kita ada rangsangan, mungkin rangsangan seksual gitu ya, Dok ya? Nggak ada ya, Dok? Tidak kan tadi anak-anak yang tidak mengerti juga tentang masalah seksual kan dia akan tetap mengalami morning erection, jadi pagi hari dia juga akan mengalami ereksi. Dengan untuk ereksinya itu sendiri nanti apakah ada hal-hal yang tertentu yang harus dilakukan supaya dia off lagi, atau itu akan secara otomatis dia akan turun sendiri? Secara otomatis dia akan meredah sendiri ya, akan flaccid ya, karena dia akan mengalami kembali seperti normal. Berarti nggak usah diapa-apain tuh, nanti dia udah turun sendiri ya, Dok ya? Oke. Berarti nggak harus diapa-apain ya, Dok ya? Kalau misalkan ada pria yang tidak mengalami morning wood ini, Dok, apakah itu beresiko dia mengalami gangguan disfungsi ereksi gitu, Dok? Ya, kalau dia tidak mengalami morning erection atau morning wood, ya berarti dia mungkin tidak bisa untuk melakukan hubungan seksual terhadap pasangannya ya, karena tadi kan saya sudah katakan bahwasanya untuk terjadinya morning wood tadi itu ada 3 yang berperan. Itu ada hormon testosteron, kemudian ada saluran pembuluh darah yang bagus, kemudian ada gangguan saraf atau mungkin sarafnya yang cukup bagus ya. Jadi ketika salah satu ketiga faktor tadi itu terganggu, dia tidak akan mengalami morning erection. Tidak akan mengalami morning erection, dan nanti pada waktu dia berhubungan seksual juga dia tidak akan bisa. Nah, tugasnya kita nanti adalah mengetahui bagaimana cara mencari penyebabnya tadi di antara ketiga faktor tadi itu, atau mungkin bisa jadi mungkin ketiga-tiganya dia mengalami gangguan, atau mungkin 2 dari 3 tadi, bisa jadi seperti itu. Dan nanti memang di sini nanti kita bisa membedakan nanti kira-kira dia penyebab disfungsi ereksinya apakah memang ada kelainan di 3 tadi, atau mungkin dia masalah psikis ya. Karena banyak juga yang gangguan psikis ya. Psikis itu artinya dia ketika dia berhubungan sama pasangannya dia tidak bisa ya, tapi dia bisa mengalami morning erection atau morning wood ya. Jadi mungkin itu faktor psikis. Jadi kalau dia berhubungan sama pasangan dia tidak bisa, kemudian
ketika dia pagi masih bisa ereksi, ya berarti itu ada gangguan di psikisnya. Nanti itu ranah psikolog. Kalau Mas kebalik Fit. Dok, kalau kebalik misalkan yang morning ereksinya dia nggak mengalami, tapi ternyata kalau pas dia dengan pasangan atau dapat rangsangan dari luar dia bisa on fire gitu. Ya mungkin saya agak jarang ya kalau seperti itu ya. Morning erection itu merupakan suatu yang harus dialami setiap pria sehat ya di pagi hari. Iya, Jadi iya, kalau udah iya. nggak bisa ereksi dia di pagi hari, kemungkinan dia untuk berhubungan suami istri atau berhubungan seksual dengan pasangannya dia tidak bisa ya. Jarang yang dia tidak morning erection tapi berhubungan seksual dia masih bisa gitu ya. Itu jarang. Dan itu indikator untuk nanti kita membedakan dia apakah dia faktor penyebabnya ada psikis atau organik. Organik yang 3 penyebab tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, nah tadi kan dokter menyampaikan kalau kita harus mencari penyebabnya. Nah itu pemeriksaan atau tes apa aja yang dilakukan untuk pemeriksaan untuk mengetahui adanya gangguan di situ dok? Ya, salah satunya adalah pemeriksaan hormon testosteron ya. Jadi hormon testosteron itu yang kita anjurkan untuk diperiksa itu adalah hormon testosteron total ya. Karena itu ada 2 ya, hormon testosteron free sama hormon testosteron total. Jadi yang kita periksa hormon testosteron total dan itu dalam keadaan puasa ya, fasting minimal 6 jam dan itu dicek di antara jam 5 subuh sampai jam 11 pagi. Karena tadi di jam-jam segitu yang dia disekresikan dia lebih meningkat hormon testosteronnya. Jadi jam 5 subuh sampai jam 11 pagi kita cek di jam segitu. Itu salah satu untuk menilai apakah dia hormon testosteron atau tidak ya, rendah atau tidak. Kemudian ya, bisa juga kita menggunakan namanya USG Doppler ya, USG Doppler penis. Nanti situ kita nilai peak distoliknya, kemudian resistensi indeks daripada pembuluh darah yang ada di penis tadi. Nanti itu akan bisa diketahui apakah penyebabnya dia sumbatan di pembuluh darah, apakah penyebabnya adalah gangguan di saraf. Mungkin itu yang nanti bisa kita kerjakan. Ini dok, apakah tadi ya dok ya, stres, kurang tidur, begadang, kelelahan kerja itu dapat menyebabkan ini morning wood-nya menghilang atau tidak mengalami morning wood itu dok? Ya, jadi kan saya sudah sebutkan ya, otomatis kalau dia misalnya produksi hormon testosteron itu diproduksi ketika kita tidur, Mas Red. Jadi ketika kita tidur dalam ya, Jadi tidur itu ternyata dalam keadaan kita tuh tidur dalam kondisi REM ya. Artinya REM itu kita dalam keadaan tidur ya, tidur dalam nyenyak sekali ya. Nah, itu produksi testosteron akan disekresikan dia lebih banyak, lebih bagus tuh di malam hari. Jadi sehingga kalau dia misalnya dia tidak tidur, kurang tidur, otomatis ya dia produksi hormon testosteron juga dia rendah ya, sehingga kan akan mengalami gangguan di ereksinya. Itu di jurnal dikatakan memang orang yang diteliti, orang yang sering bergadang ya, dengan orang yang tidur cukup, itu memang gangguan ereksinya lebih banyak pada orang-orang yang sering bergadang ya. Jadi usahakan kita cukup tidur di malam hari. Kemudian kalau dia psikis ya mungkin ada gangguan masalah pekerjaan ya, atau mungkin dia cekcok antara suami istri ya, otomatis ya nggak bisa ereksi dia kan, mungkin apa dia teringat sama utangnya kali pas berhubungan dia udah bisa ereksi ya, kalau utangnya belum dibayar belum lunas, akhirnya dia tidak bisa ereksi kembali. Jadi itu psikis ya, jadi itu juga akan mempengaruhi hubungan seksual pasangan istri ya. Sekali ya dok ya, mau ereksi aja kayak ingat utang nggak jadi ereksi ya dok ya. Nah, takut tagihan besok udah harus dibayarkan ya. Besok udah deadline ya dok ya. Ini dok, tadi saya jadi penasaran karena tadi kan hormonnya diproduksi ketika deep sleep, ketika tidur. Nah, apakah ada hubungannya dok? Di kita kan ada istilah ini dok, wet dream, mimpi basah. Nah, apakah ada hubungannya produksi testosteron di pria itu dengan kondisi mimpi basah yang mungkin pria itu sering lebih banyak mengalami daripada wanita gitu dok? Saya belum baca terkait patofisiologinya, jurnalnya orang yang karena orang yang mimpi basah itu sering terjadi pada orang yang tidur dalam ya Mas Red ya. Mohon maaf saya belum baca untuk patofisiologinya ya, ataupun bagaimana hubungan sama testosteron dengan mimpi basah tadi. Faktor-faktor apa yang lebih berpengaruh terhadap morning wood
pada pria? Apakah usia atau pola hidup atau kondisi-kondisi kesehatan tertentu, Dok? Ya, jadi prinsipnya tadi 3 tadi ya. Nah, tapi memang di jurnal dikatakan pada pasien-pasien usia di atas 30 tahun ke atas, dia akan mengalami penurunan hormon testosteron sebanyak 1% per tahun ya. Jadi makanya kenapa kok libido pria itu meningkat pada usia rentang waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Karena pada waktu itu fase-fase hidup di mana hormon testosteron lebih tinggi. Nah, ketika di atas usia 30 tahun, kemudian akan turun sebanyak 1% per tahun. Sampai nanti kita akan mengalami andropos ya. Jadi kalau perempuan menopause pada laki-laki itu kita mengalami andropos ya. Nah, tadi hubungannya sama usia ya. Jadi ketika dia usianya semakin meningkat ya, mungkin usia 60 atau mungkin 50 tahun atau 70 tahun, di mana kadar hormon testosteronnya makin berkurang ya, sehingga dia juga akan mempengaruhi terhadap morning erection atau morning wood tadi gitu loh. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang lain juga, ya misalnya ada sindroma metabolik, atau seperti ada kolesterol yang tinggi, kemudian ada penyakit gula, ya, di mana ada atau hipertensi, tensi tinggi juga bisa mengakibatkan elastisitas daripada pembuluh darah di penis tadi terganggu ya, sehingga aliran darah ke penis juga terganggu. Mungkin juga karena kolesterolnya tinggi tadi sehingga mengakibatkan timbul plak sumbatan di pembuluh darahnya, sehingga aliran darah ke penisnya juga terganggu, dan dia ini tidak akan mempengaruhi morning erection atau morning wood tadi. Makanya kita harus ya menjaga pola hidup ya. Pola hidup itu penting sekali bagi kita ya, baik pria maupun wanita ya. Kalau untuk masalah seksual ya otomatis ya kita harus menjaga di mana kondisi gula kita tetap normal, mungkin dari makanan yang kita harus jaga ya, kadar yang makan yang manis-manis, apalagi sekarang ya banyak makanan yang manis ya, kemudian semuanya serba instan ya, mau pakai GoFood ya, pesan GoFood, sehingga aktivitas kita sehari-hari itu tidak bergerak ya, jarang sekali ya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, bicara tentang ini Dok, tadi nutrisi, saya punya produk nutrisi yang sangat bagus nih Dok, persembahan dari salah satu ini pendukung program kita dari Healthy Drink by Desilia. Di sini Dok, kita punya beberapa produk minuman alami. Ini dari buah dan juga sayuran Dok, tanpa tambahan gula dan tanpa tambahan air. Jadi semuanya full dari buah dan sayuran. Nah, ini ada beberapa varian, mulai dari Red Booster, Green Smoothies, Golden Glow, Lemon Light, dan juga Yellow Summer. Ini semuanya tanpa pengawet, tanpa gula, dan tanpa tambahan air. Gitu Dok. Nah, ini kayak misalnya contohnya ya, Green Smoothies ini dari pakcoy, kurma, dan air kelapa tanpa tambahan gula Dokter. Juga ini ada misalkan Golden Glow. Golden Glow ini berarti untuk biar tambah glowing gitu ya. Dari wortel, apel, nanas, nggak jadi kuning ya tapi ya. Nggak jadi kuning Dok, nanti kayak SpongeBob Dok, jadi kuning kita Dok. Ya, wortel, apel, nanas, sama jeruk. Nah, ini silakan Dok, nanti bisa dicoba. Beberapa varian tentunya punya fungsi masing-masing. Ada yang untuk menambah energi, ada yang booster stamina, ada yang untuk kesehatan kulit, dan juga untuk misalkan yang lagi diet nih Dok, yang lagi program penurunan berat badan. Nah, ada juga produknya yang untuk itu. Dokter, kembali ke tema kita tentang morning wood tadi. Nah, ini kalau misalkan seorang pria itu mulai mengalami gangguan dalam morning wood, itu kapan ya Dok ya seseorang itu perlu berkonsultasi, memeriksakan diri ke dokter? Ya, jadi kalau dia misalnya sudah tidak mengalami morning wood, ya segera harus ke dokter untuk mencari apa penyebabnya tadi gitu. Karena kalau dia dikatakan tadi di jurnal ya, pembuluh darah di penis itu merupakan pembuluh darah yang diameternya kecil ya. Jadi yang kita khawatirkan itu adalah adanya sumbatan di pembuluh darahnya. Jadi sehingga karena memang kalau dari epidemiologi ya, itu paling banyak penyebab disfungsi ereksi itu adalah faktor vaskular, pembuluh darahnya. Jadi sumbatan di pembuluh darahnya. Nah, kalau dia misalnya ditakutkan dia tidak mengalami morning erection akibat sumbatan di pembuluh darahnya, dan pembuluh darah di penis itu ya paling kecil, diameternya paling kecil. Nah, kalau tidak segera ditangani dan
diketahui apa penyebabnya, mungkin kolesterol ya. Dikhawatirkan mungkin 6 bulan setelah dia tidak mengalami morning erection atau 45 bulan dia akan ada sumbatan di pembuluh darah di organ-organ yang diameter pembuluh darahnya lebih besar daripada diameter pembuluh darah di penis ya. Misalnya di jantung ya. Nanti dia akan mengalami serangan jantung atau mungkin di pembuluh darah ya. Dia akan mengalami serangan stroke ya. Jadi bahkan di jurnal dikatakan bahwasanya tidak bisa ereksi itu merupakan suatu alarm untuk penyakit jantung sama penyakit stroke. Itu sampai se-ekstrem itu di jurnal dikatakan seperti itu. Sehingga kalau tidak bisa mengalami morning erection ya atau dia tidak bisa berhubungan seksual, disfungsi ereksi, segera berobat ke dokter karena nanti dokter tidak akan hanya mengobati khusus disfungsi ereksinya. Harus mengobati penyebabnya, kausanya, penyebabnya apa gitu dicari sama dokternya. Sehingga nanti ketemu penyebabnya kalau misalnya kolesterolnya tinggi ya kolesterolnya kita kasih obat anti kolesterol. Kalau dia misalnya dia hipertensi kita obatin untuk hipertensinya kita turunkan. Kalau dia gulanya tinggi kita kasih obat gula sehingga nanti gulanya akan kembali normal dan dampak itu semua nanti tidak akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ yang lain tadi seperti yang saya bilang di jantung maupun di cerebral di kepala. Oke, berarti ada interval tertentu ya dok ya, apakah misalnya pagi ini aku nggak morning wood nih, aku harus segera ke dokter gitu, atau beberapa waktu ternyata besok mengalami terus beberapa waktu nggak mengalami gitu ya dok ya. Ya pokoknya segera dicari penyebabnya apa ya. Nah itu pemirsa mungkin karena sebagian orang itu masih malu ya dok ya, ya kalau misalkan mau periksa tentang masalah pria ya mungkin kan takut kena ini ya dok ya, takut kena stigma ya dok ya, dikirain nanti aduh nggak bisa gini nggak bisa itu. Nah nggak perlu khawatir kalau jadi kalau misalkan memang mulai mengalami ada yang biasanya tubuh kita begini kok sekarang begini, khususnya kaum pria, tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung kita sudah punya ahlinya yaitu Dokter Sule ini gitu ya. Yang terakhir dokter, apa saja kebiasaan sederhana yang dapat membantu kesehatan reproduksi pria dan juga kualitas morning wood kita dokter? Ya, jadi untuk masalah seksual ya, supaya bagaimana kita bisa ereksi, bisa hubungan suami istri yang bagus ya, karena itu juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga ya. Otomatis kita harus bisa mempertahankan ereksi kita ya, baik umur sekarang, umur dewasa maupun usia lanjut ya. Jadi ya pola hidup sehat, Mas Fred, intinya pola hidup sehat semuanya. Bagaimana kita supaya menjaga tensi kita tetap stabil dan normal, bagaimana kita menjaga gula kita tetap normal, bagaimana kita menjaga supaya kolesterol kita tidak terlalu tinggi yang bisa mengakibatkan dampak sumbatan pada pembuluh darah. Misalnya apa yang bisa kita kerjakan? Kalau untuk di jurnal-jurnal itu dikatakan kita melakukan olahraga minimal tiap hari 30 menit ya. Dan itu dilakukan secara kontinuitas ya, rutin ya, konsisten ya. Berarti bukan seminggu sekali, tapi tiap hari Minggu dia olahraga sampai dengan 3 jam 4 jam ya. Kemudian Senin sampai Sabtu ya. Kemudian dia berhenti, kemudian dia Minggu olahraga kembali. Jadi kita tidak seperti itu. Jadi cukup mungkin 30 menit, tapi itu dilakukan secara kontinuitas ya. Kemudian olahraga, terus kemudian merokok ya. Nah ini juga merokok faktor risiko yang paling besar terhadap disfungsi ereksi ya. Dan merokok juga mengakibatkan timbul penyakit-penyakit di bidang yang lainnya. Kemudian alkohol ya, kita minum alkohol juga itu mengakibatkan disfungsi ereksi juga ya. Nah selain olahraga ya hindari juga makan makanan yang sifatnya manis ya, yang manis yang sampai berlebihan sehingga kita mengalami gangguan gula ya, atau kemudian makan makanan yang tinggi akan kolesterol lah ya. Bila perlu kita melakukan medical check up ya untuk melakukan cek kesehatan kadar gula kita maupun kadar kolesterol kita. Jadi yang paling simpel adalah olahraga, saya rasa ya. Olahraga bisa dikerjakan oleh siapapun ya, tentunya masih dalam keadaan sehat untuk mencegah supaya tidak menderita sakit apapun di kemudian hari.
Ya, terima kasih sekali dokter atas Ya, pemaparannya tentang tema kita pada pagi hari ini, para pemirsa. Tadi sedikit tips-tips sederhana dari Dokter Sule untuk kita semua, terutama kaum pria, bagaimana cara menjaga kualitas kondisi kesehatan kita, terutama di bidang kejantanan pria ya dok ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti olahraga, kemudian pola makan, kemudian kita kelola stres dengan benar, jangan gadang, jangan merokok ataupun minum alkohol. Kita jaga kondisi kesehatan kita untuk investasi masa depan kita. Terima kasih dokter, ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. bermanfaat untuk seluruh pemirsa, dan juga kalau semisal ada yang ingin dikonsultasikan, ada masalah gangguan kesehatan, terutama untuk kesehatan pria, jangan ragu dan jangan takut untuk segera berkonsultasi, memeriksakan kondisi kesehatan Anda di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang di layanan Urologi Center. Baik pemirsa setia Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dimanapun Anda berada, setelah 30 menit kami menemani Anda, mudah-mudahan tema kali ini dapat memberikan inspirasi dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Gladianto dan narasumber kami Dr. Sule. Kami mohon izin undur diri dari hadapan Anda. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.